Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi kembali, Ibu. Untuk absen di Google Classroom sudah diposting Bu Tita belum? Belum, Ibu. Oh, belum. Lupa lagi Bu Tita. Oke, nggak apa-apa. Saya mau posting takut double kayak kemarin itu. Saya semalam udah izin lapor ke Bu Tita, udah saya ingetin tapi mungkin lupa. Nggak apa-apa, ini saya absen manual aja ya. Kalau gitu nanti saya laporkan manual ke Bu Tita. Oke. Adinia Selsa sudah hadir? Belum? Ke kamar mandi, Ibu. Kamar mandi, tapi udah join ini? Adini Elsa. Belum. Kok tahu kalau kamar mandi? Lagi Izin di grup, Ibu. Izin Oh, di ini grup, di Ibu. grup. Oke, oke, oke. Oke, sambil kita tunggu. Amelia Ziska. Hadir, Ibu. Oke. Fahmi Dia Zumalah. Hadir. Hadir. Oke. Firda Izzatul. Hadir, Ibu. Ya. Irvina. Hadir, Ibu. Ya. Irwanti. Irwanti belum hadir. Ya. Lutfiah Azizatun. Hadir, Ibu. Ya. Nanda Paramita. Hadir, Ibu. Novia Sinta. Hadir, Bu. Ratira Wadia. Tidak, belum. Oke. Sela Anggraini. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Safitri Dia. Hadir, Bu. Ya. Ulfatul Alia. Hadir, Ibu. Oke. Kayaknya absen baru diposting sama Bu Tita di Google Classroom. Silakan bisa ngisi absen dulu, saya tunggu nggak apa-apa. Baik, Bu. Sambil Baik, diingetin Ibu. temennya yang belum hadir, Adinia, Irwanti, sama Ratira. Oke, saya tunggu.
Sudah absen semua? Sudah, Ibu. Oke, untuk temennya yang belum datang, sebentar. Adinia sudah ada? Oke, sudah ada. Irwanti nomor 7 belum? Ratira 12 belum juga. PJMK mohon diingatkan ya, temannya kurang 2 orang ini, Irwanti dan Ratira. Oke. Kita hari ini akan ada presentasi individu lagi. Kemarin sudah masuk 6, berarti kurang 7. Kurang 7, hari ini akan kita undi lagi. Semoga nanti waktunya nutut. Untuk yang tidak presentasi, yang berarti yang sudah presentasi di pertemuan sebelumnya, hari ini tetap tugasnya memberikan pertanyaan, berpartisipasi dalam diskusi untuk dijadikan nilai presentasi di hari ini. Nanti untuk post-testnya juga teknisnya masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya. Gitu ya? Bisa dipahami atau ada pertanyaan sebelum kita mulai? Oke, sebentar. Bentar, masih loading. Oke, sudah bisa dilihat ya papan putarnya? Namanya Sudah, Ibu. untuk yang diundi Adinia, Amelia, Fahmi Diazumala, Novia, Sela, Safitri, dan Ulfa. Oke, kita akan putar. Oke, yang maju pertama Amelia Zizka, silahkan bisa dipersiapkan. Nah, atau 6 menit saja presentasinya. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah, Mel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang mikrobiologi kebidanan, sterilisasi, dan desinfeksi. Definisi sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan sesuatu, alat, bahan, media, dan lain-lain dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang patogen maupun yang apatogen. Desinfeksi adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen pada instrumen dengan menghilangkan atau membunuh patogen. Spora bakteri tidak selalu dibunuh oleh desinfeksi, namun jumlah mereka dapat dikurangi sebagai akibat dari proses pembersihan. Tujuan dan manfaat sterilisasi dan desinfeksi. Tujuan dan manfaat sterilisasi yang pertama, untuk mencegah transmisi penyakit. Yang kedua, untuk mencegah pembusukan material oleh mikroorganisme. Yang ketiga, menyiapkan peralatan perawatan dalam keadaan siap pakai. Yang keempat, mencegah peralatan cepat rusak. Yang kelima, mencegah terjadinya infeksi silang. Selanjutnya, tujuan dan manfaat desinfeksi. Yang pertama, memelihara peralatan dalam keadaan siap pakai. 2, memusnahkan semua mikroorganisme pada peralatan tanpa membunuh spora bakteri. Yang keempat, mencegah terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme. Macam-macam sterilisasi. Yang pertama,
sterilisasi panas kering. Sterilisasi panas kering berfungsi untuk mematikan organisme dengan cara mengoksidasi komponen sel ataupun mendenaturasi enzim. Metode ini dapat digunakan untuk bahan yang terbuat dari karet atau plastik. Yang kedua, sterilisasi panas basah. Menggunakan suhu di atas 100 derajat Celcius dilakukan dengan uap, yaitu menggunakan autoclave. Alat serupa pressure cooker dengan pengaturan tekanan dan pengaman. Proses ini juga dapat membunuh Sterilisasi panas basah terdiri dari sterilisasi panas basah dengan perebusan dengan suhu rendah dan sterilisasi dengan radiasi sinar UV. Yang ketiga, sterilisasi kimia. Sterilisasi kimia terdiri dari dua, yaitu sterilisator gas dan zat kimia. Sterilisasi gas adalah cara menghilangkan mikroorganisme dengan menggunakan gas yang membunuh organisme dan spora. Mekanisme dalam membunuh mikroorganisme yaitu bertindak sebagai alkylating agent. Yang kedua, zat kimia yang sering digunakan untuk sterilisasi adalah alkohol, halogen, yodium, klorin, fenol, peroksida, surfaktan, etilen oksida, dan logam serta senyawa logam. Macam teknik desinfeksi. Yang pertama dengan cara mencuci. 1. Cucilah tangan dengan sabun lalu bersihkan. Kemudian siram atau membasahi alkohol dengan 70%. 2. Cucilah luka dengan H2O2 beta atau larutan lainnya. 3. Cucilah kulit atau jaringan tubuh yang akan dioperasi dengan yodium tinctur oleskan luka dengan merkurokrom atau bebas luka jahitan menggunakan alkohol atau betadine. Yang ketiga, cara desinfeksi dengan merendam, yaitu rendamlah tangan dengan larutan Lysol 0,5%. Kemudian rendamlah peralatan dengan larutan Lysol 3-5% selama 2 jam. Kemudian rendamlah alat tenun dengan Lysol 3-5% kurang lebih 24 jam. Yang keempat, cara desinfeksi dengan menjemur. Jemurlah kasur, tempat tidur, urinal, pispot dengan masing-masing permukaan selama 2 jam. Jenis-jenis desinfeksi terdiri dari 3. 1. Desinfeksi tinggi atau DTT dapat membunuh semua bakteri. Teknik DTT dapat digunakan pada alat-alat medis. DTT dapat dilakukan dengan metode merebus, mengukus, atau menggunakan bahan kimia. Yang kedua, desinfeksi tingkat sedang dapat membunuh bakteri seperti jamur kecuali spora bakteri. Desinfeksi tingkat sedang jarang dipakai di rumah sakit, namun bisa diterapkan di rumah untuk mendesinfeksi peralatan dapur. Yang ketiga, desinfeksi tingkat rendah dapat membunuh bakteri, beberapa virus, beberapa jamur, tetapi tidak dapat membunuh mikroorganisme yang resisten seperti bakteri hasil tuberkal dan spora bakteri. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Amel. Baik, Irvina. Alat apa saja yang dapat disterilisasi? Terima kasih, Amel. Baik, Irvina. Selanjutnya. Izin bertanya, Amel. Baik, Ulfa. Yang dimaksud sterilisasi suhu rendah itu bagaimana? Terima kasih. Baik, Ulfa. Terima kasih. Ibu, mohon maaf untuk pertanyaan berapa nggak, Ibu? 2 sama seperti pertemuan selanjutnya supaya nanti cukup untuk temannya yang lain. Baik, Ibu. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Irvina. Apakah alat apa saja yang bisa disterilisasikan? Benar, Irvina? Benar, Amel. Baik, jawabannya yang pertama, peralatan yang terbuat dari logam, misalnya pinset, gunting, spekulum, dan lainnya. Yang kedua,
peralatan yang terbuat dari kaca, misalnya sempit kimia. Yang ketiga, peralatan yang misalnya kateter, sarung tangan, pipa penduga peralatan terbuat dari ebonit, misalnya kanule rectum, peralatan yang terbuat dari email, misalnya bengkok dan baskom. Yang keenam, peralatan yang terbuat dari porselin, misalnya mangkok, cangkir, piring, dan lainnya. Yang terakhir, peralatan yang terbuat dari plastik, misalnya selang infus, dan yang lainnya. Bagaimana Irvina, jelas? Bagaimana yang bertanya? Apakah jawabannya mau disanggah? Ada pertanyaan lagi sebelum saya tambahkan? Silakan. Baik, Amel, apa yang nomor 3 bisa diulang lagi? Baik, akan saya ulangi kembali. Baik, Ibu, tadi di nomor 3 kurang jelas. Baik, Irvina. Alat apa saja yang bisa disterilisasikan? Yang pertama, peralatan yang terbuat dari logam, misalnya pinset, gunting, spekulum. Yang kedua, peralatan yang terbuat dari kaca, misalnya tabung kimia, rit. Yang ketiga, peralatan yang terbuat dari kateter, sarung tangan. Yang keempat, peralatan yang terbuat dari ebonit, misalnya kanule rectum, dan trakea. Yang kelima, peralatan yang terbuat dari email, misalnya bengkok dan baskom. Yang keenam, peralatan yang terbuat dari porselin, misalnya mangkok, cangkir, dan piring. Yang ketujuh, peralatan yang terbuat dari plastik, misalnya selang infus. Oke, bagaimana? Dari yang bertanya, masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Irvina, bagaimana? Mohon maaf, Bu. Mungkin jaringannya Irvina, Bu, gangguan. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Jawaban dari Amelia tadi sudah secara garis besar sudah benar. Cuman di sini untuk memudahkan kita memahami tentang apa sih sebenarnya alat atau bahan yang dapat disterilisasi. Pada prinsipnya semua yang sudah disebutkan Amelia tadi itu memiliki kesamaan model ya. Samanya dari mana gitu, bahwa yang harus dipegang prinsipnya alat-alat yang wajib steril adalah alat-alat yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan bagian tubuh manusia yang kondisi awalnya memang harus diset steril. Contohnya apa? Misalnya organ di dalam perut, di dalam peritoneum, organ pencernaan. Itu kan kita tertutup ya, tertutup oleh perut. Dari sononya pada kondisi normal, pada kondisi tidak sakit, tidak dibedah, dia tertutup oleh lapisan kulit, ya penampakannya tertutup, berada di dalam, ya dilindungi oleh lapisan jaringan tertutup. Nah, itu berarti ketika dilakukan pembedahan, dilakukan operasi, mungkin tindakan-tindakan medis yang butuh membuka area yang tadinya tertutup harus dibuka, maka area yang tadinya dilindungi ini jika bersentuhan dengan alat medis itu wajib sifatnya untuk steril. Itu berlaku di bagian tubuh manapun yang sifatnya seperti itu tadi. Jadi pada kondisi awal atau kondisi sehat dia tertutup, kemudian pada kondisi tertentu misalnya terjadi kecelakaan, ada penyakit sehingga butuh dibedah, butuh dibuka, dan bersentuhan dengan alat medis, maka alat medisnya harus steril. Berbeda dengan organ atau bagian tubuh manusia yang dari sononya udah tercipta tidak steril. Contohnya apa? Permukaan kulit. Permukaan kulit kan letaknya di luar, ya, terbiasa bersentuhan dengan meja, dengan benda-benda di sekitar kita. Maka kalau area kulit ini kemudian mau dilakukan tindakan medis, sebenarnya tidak butuh sterilisasi, kecuali permukaan kulit ini butuh disayat, butuh ada yang dibuka.
Kalau tidak dibuka, cukup dengan menggunakan air DTT, disinfektan tingkat tinggi, air hangat, dilap bersih, itu sudah cukup. Misalnya kita sedang membersihkan luka habis jatuh dari motor, dibersihkan lukanya. Nah, itu kan misalnya yang besar ada di bagian kulit gitu ya. Itu yang dilakukan tindakan tidak harus sampai steril, tapi cukup dengan bersih, dibasuhnya dengan air, kemudian dilapnya dengan kapas bersih, seperti itu. Tidak membutuhkan sampai yang steril. Kalau yang steril itu adalah sesuatu yang pada kondisi normal, dari kodratinya itu memang dia berada di posisi tertutup, posisi di dalam tubuh, posisi yang dilindungi. Begitu. Itu nanti membedakannya mana sih alat yang steril dan tidak butuh steril, wajib steril dan tidak wajib steril. Membedakannya seperti itu. Jadi harus tahu dulu alat ini mau saya gunakan untuk apa, ya, untuk bagian tubuh yang mana, fungsinya bagaimana, baru bisa menentukan ini butuh steril atau tidak, ya. Kemudian selain dari alat, kalau kita berbicara tentang steril, jangan lupa wadah penampungnya. Jangan sampai isinya steril, kemudian wadahnya tidak steril. Nah, itu juga nanti akhirnya sama aja dengan bohong gitu, karena kalau kita berbicara steril, selain alatnya, wadah penampungnya juga harus steril. Kemudian konsep dasarnya harus mengetahui fungsinya dulu, buat apa. Kalau misal fungsinya itu seperti tadi, pada organ-organ yang memang dia berada di luar seperti permukaan kulit, fungsinya tidak harus membuka, tidak ada pembedahan, maka tidak dibutuhkan steril, hanya butuh bersih atau disinfeksinya tingkat tinggi. Seperti itu mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham, silahkan sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, paham Ibu. Oke, baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Ulfa. Bagaimana maksud dari sterilisasi suhu rendah? Apakah begitu, Ulfa? Benar, Anel. Baik, saya akan menjawab. Sterilisasi suhu rendah adalah meningkatnya penggunaan peralatan endoskopi baik yang kaku maupun yang lentur dan akan rusak bila terkena suhu tinggi 121 sampai 160 derajat Celcius. Telah mendorong pengembangan metode alternatif untuk pengelolaan peralatan pekapan. Ada 3 proses sterilisasi suhu rendah yang ditentukan untuk digunakan sebagai fasilitas perawatan kesehatan untuk mensterilkan peralatan pada suhu 55 derajat Celcius atau lebih rendah. Steril yang aktif digunakan dalam proses sterilisasi suhu rendah meliputi etilen oksida, hidrogen peroksida plasma, dan asam perasetat. Begitu, Ulfa. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih, Mel. Oke, baik. Jawabannya sudah betul. Pada intinya, sterilisasi dengan suhu rendah ini digunakan pada alat-alat yang kalau terkena suhu tinggi dia bisa meleleh. Jadi memang bahan dari alat ini tidak bisa terkena suhu tinggi, sehingga harus dilakukan sterilisasi dengan suhu rendah. Memang pada umumnya 75% alat-alat medis itu sterilisasinya pasti menggunakan suhu tinggi, entah dari autoklav, dengan perebusan, dengan teknik-teknik yang membutuhkan suhu tinggi. Bakteri-bakteri mikroba memang salah satunya tidak tahan dengan suhu tinggi, sehingga pada suhu tinggi dia akan mati. Nah, pada alat-alat tertentu yang dia tidak tahan panas, maka dibutuhkan tambahan dari bahan kimia yang tidak membutuhkan pemanasan, tapi masih mampu untuk membunuh dari mikroba atau bakteri, sehingga alatnya bisa menjadi steril dan tidak rusak, tidak leleh. Prinsipnya seperti itu. Bagaimana? Masih ada yang ingin dikonfirmasi? Baik, terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke presentasi yang selanjutnya. Saya akan share screen dulu sebentar.
Oke, Sela Anggra ini. Bentar, saya hapus dulu namanya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah salah. Oh ya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dini Eka P. Sarjana Strata Magister Kebidanan dan temanku sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sterilisasi dan desinfeksi. Untuk materi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi, setiap proses kimia atau fisik yang membunuh semua bentuk hidup, terutama mikroorganisme. Desinfeksi, membunuh organisme patogen dengan cara fisik atau kimia dilakukan terhadap benda mati. Tujuan sterilisasi dan desinfeksi. 1. Mencegah terjadinya infeksi. 2. Mencegah makanan menjadi rusak. 3. Mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam industri. 4. Mencegah kontaminasi terhadap bahan-bahan yang dipakai dalam melakukan biakan murni. Sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, sterilisasi secara mekanik, yaitu filtrasi. Menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, 0,22 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Sterilisasi dengan cara kimia biasanya menggunakan senyawa desinfektan. Tahap sterilisasi dan jenis desinfeksi. Sterilisasi dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama, pemberian sebelum sterilisasi. Yang kedua, pembungkusan. Yang ketiga, proses sterilisasi. Yang keempat, penyimpanan yang aseptik. Jenis desinfeksi. Yang pertama, desinfeksi tingkat rendah. Yang kedua, desinfeksi tingkat sedang. Yang ketiga, desinfeksi tingkat tinggi. Ini merupakan tabel dekontaminasi. Yang pertama kan dekontaminasi. Dekontaminasi itu rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Yang kemudian cuci dan bilas. Gunakan deterjen dan sikat, pakai sarung tangan tebal untuk menjaga agar tidak terluka oleh benda tajam. Dekontaminasi ini ada 2 cara. Yang pertama kan sterilisasi, yang kedua desinfeksi. Di sini pada tabel ini menggunakan sterilisasi dan desinfeksi tingkat tinggi. Pada cara sterilisasi menggunakan otoklav, panas kering, dan kimiawi. Pada cara desinfeksi tingkat tinggi menggunakan 2 cara, rebus atau kukus dan secara kimiawi. Jika menggunakan cara sterilisasi otoklav, panaskan dalam suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit jika terbungkus, 20 menit jika tidak terbungkus. Kemudian dinginkan dan kemudian siap digunakan. Begitu pula seterusnya. Jika pada desinfeksi tingkat tinggi, salah satunya cara kimiawi, maka penggunaannya dengan cara merendam selama 20 menit. Kemudian dinginkan dan kemudian siap digunakan. Peralatan yang sudah diproses bisa disimpan dalam wadah tertutup yang didesinfeksi tingkat tinggi sampai 1 minggu jika wadahnya tidak dibuka. Terima kasih.
Untuk sesi tanya jawab akan dibuka dengan 2 pertanyaan. Sebentar, Bu. Sela, izin bertanya. Ya, sebentar Firda. Nah, Baik, Sela. bagaimana Firda pertanyaannya? Saya ingin menanyakan tentang desinfeksi. Nah, desinfeksi tingkat rendah itu yang bagaimana ya, Sela? Oh, baik Firda. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Sela. Engge, Irwanti. Firda. Irwanti. Apa pertanyaan Wanti? Apakah jika sedang melakukan sterilisasiku harus menggunakan APD? Ya, terima kasih Irwanti. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Firda. Barusan kan pertanyaannya apa yang dimaksud desinfeksi tingkat rendah ya Firda? Benar, Sela. Jadi gini Fir, desinfeksi tingkat rendah itu dapat membunuh kebanyakan bakteri, beberapa jenis virus, dan beberapa jamur, tetapi tidak dapat membunuh mikroorganisme yang resisten seperti basir, tuberkel, dan spora bakteri. Seperti itu, Firda. Bagaimana, bisa diterima? Bisa, Sela. Terima kasih. Ya, baik. Untuk jawabannya sudah benar. Jadi memang untuk disinfeksi tingkat tinggi itu levelnya ada di bawah sterilisasi ya. Kembali lagi kepada tujuan dan mikroorganisme yang mungkin akan dapat dicegah dengan tindakan ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau misal tujuannya itu tidak bersinggungan langsung dengan organ di dalam tubuh manusia, ya, yang disinggung itu hanya di permukaan kulit, di tempat-tempat yang memang biasanya dia nggak steril gitu, termasuk di dalam lubang vagina, tempat terjadinya koitus itu, tempat di mana biasanya penis masuk itu kan bukan tempat steril ya. Di situ bisa ada penis masuk. Kadang kalau misalnya ada beberapa perempuan yang kalau cebok itu agak sedikit masuk ke dalam, tangan bisa masuk. Nah, itu adalah tempat yang tidak membutuhkan steril. Jadi kalau misalnya ada tindakan medis di daerah situ, pokoknya tidak membuat luka terbuka loh ya. Kalau luka terbuka kan berarti udah jaringan yang tertutup. Kalau hanya sekedar liang vaginanya saja, misalnya mau dilakukan USG transvaginal, nah itu tidak perlu steril alatnya, hanya dibutuhkan dibersihkan dengan menggunakan larutan DTT. Larutan DTT itu bisa didapat dari air yang habis direbus, air yang habis dipanaskan sampai mendidih 100 derajat, kemudian didiamkan, nah itu menjadi air DTT. Ketika misal kita ada kapas yang dicelupkan di air yang habis mendidih itu, maka kapas tadi sudah berubah, dapat digunakan untuk disinfektan tingkat tinggi, dapat digunakan untuk membersihkan area-area yang tidak butuh sampai steril, hanya butuh untuk membersihkan saja. Nah, jenis mikroba dan bakteri yang dapat dibunuh juga hanya tertentu saja, tidak seperti steril yang hampir semua jenis bakteri atau mikroba mampu untuk dimatikan. Kalau untuk DTT memang hanya beberapa saja, dan itu masih relatif aman jika digunakan pada organ yang memang tidak tertutup. Dari sononya emang udah terbuka, dari sononya emang nggak butuh steril, seperti yang Ibu sampaikan tadi, contohnya permukaan kulit, semua yang terlihat mata, semua yang biasanya bisa disentuh secara keseharian, termasuk di lubang vagina, tapi tidak masuk sampai rahim loh ya. Kalau rahim itu harus steril, karena Tuhan sudah menciptakan di situ ada mulut rahim, atau serviks, atau porsio, sebagai pintu masuk ke area yang steril. Nah, kalau rahim, wajib menjadi steril, tapi kalau vagina itu tidak. Kira-kira begitu. Bisa dipahami atau masih ada yang bingung? Silahkan. Jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Irwanti. Barusan kan soalnya itu menggunakan APD, apakah harus menggunakan APD jika akan menggunakan sterilisasi? Begitu, Irwanti?
Iya, Sela. Menurut saya harus menggunakan APD agar sewaktu kita melakukan sterilisasi, kita tidak terinfeksi oleh benda yang kita sterilkan. Karena kan misalnya ya, kalau kita membersihkan kayak alat-alat medis itu kan sudah selesai dipakai, itu kan pasti otomatis kan ada kayak darah, kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya kita secara langsung megang pakai tangan kan, nanti kita akan terinfeksi gitu. Iya kalau misalnya darahnya itu tidak ada virusnya atau penyakitnya, tidak ada apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ternyata itu penyakit yang mematikan, maka akan tertular oleh kita. Jadi menurut saya harus menggunakan APD. Begitu, Bu. Irwanti gimana? Bisa diterima? Bisa, Sela. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya sudah benar. Memang melakukan sterilisasi itu juga harus memakai APD. Dan APD itu ada level-levelnya. Kalau misal yang mungkin sekarang lagi sering dilihat karena kita lagi pandemi COVID, sering ngelihat bajunya mirip kayak astronot. Nah, itu kan APD, cuman itu adalah sebenarnya APD yang sudah level 3, yang sering dilihat kayak pakai astronot itu APD level 3. Kalau misalnya sterilisasi sebenarnya masih bisa menggunakan APD level 1 pun lihat-lihat situasi dan kondisinya. Kalau memang itu alat-alat yang habis digunakan oleh pasien COVID, memang butuh APD-nya lebih lengkap ketimbang hanya misalnya partuset habis nolong lahiran, kemudian mencuci alatnya itu tidak sampai seperti astronot sih, karena nggak ada walaupun darah itu harus selalu kita curigai. Semua orang harus kita curigai HIV/AIDS, TBC. Kadang kan nggak ada gejala ya. Kadang kita menolong dengan tindakan medis itu juga tidak didahului oleh pemeriksaan lab, tidak didahului oleh pemeriksaan dia ini TBC apa enggak, dia ini HIV/AIDS atau enggak, anamnesa juga pasiennya nggak ngaku, di buku kontrol juga nggak ada keterangan, pasiennya tiba-tiba datang butuh pertolongan medis. Nah, itu kita memang harus menaruh curiga, harus kita anggap kita harus menjadi orang yang seudon kalau dalam situasi seperti ini. Kita nggak boleh mengentengkan, dia kayaknya cantik nih, pasti bersih. Nggak boleh. Gitu. Kalau kita melakukan tindakan medis, kita harus seudon. Jangan-jangan orang ini ada HIV/AIDS, jangan-jangan orang ini ada TBC. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita harus tetap memproteksi, melindungi diri kita dengan APD, termasuk pada saat nanti melakukan sterilisasi alat. Jadi memakai APD-nya memang pada saat melakukan tindakan medis sampai dengan pembersihan alat. Nah, yang membedakan adalah level penggunaan APD-nya. Pada penyakit-penyakit yang menularnya itu sangat cepat, menjadi sebuah wabah atau pandemi seperti COVID yang sekarang ini, ya memang APD-nya akan lebih lengkap ketimbang kita hanya tadi menolong persalinan. Mungkin kalau menolong persalinan, sekalipun kita curiga dia ada TBC, ada HIV, ya udah kita makanya sarung tangan, itu yang pasti ya. Sarung tangannya kalau misal kita memang bersentuhan dengan alat-alat yang bersifat tajam, itu kan harus hati-hati supaya tidak tertusuk ya. Maka sarung tangannya bukan lagi memakai yang lateks atau karet, tapi sarung tangannya dipakainya mirip seperti sarung tangannya orang berkebun itu, yang agak lebih tebal. Jadi kalau tertusuk masih aman. Itu yang perlu dibedakan APD-nya. Yang utama biasanya ada di sarung tangan. Kemudian kalau masker itu juga masih bisa digunakan selain untuk melindungi dari infeksiusnya alat-alat ini tadi. Ini ya kadang kita suka nggak nyaman kalau ada bau-bau yang kurang enak. Biasanya kan kalau menolong partes itu identik dengan darah, dengan feses. Nah itu juga salah satu biar kita sebagai nakes tetap nyaman gitu. Jadi pakai masker. Kemudian celemek ya otomatis supaya tidak mengotori baju kita ya, supaya dapat melindungi dari area di bagian depan yang nanti akan terkena, biasanya kalau nyuci nyiprat, jadi nyipratnya biar ke celemek gitu. Tapi jangan lupa celemeknya juga setelah semua udah bersih juga harus dibersihkan. Semua APD tetap harus dibersihkan di akhir. Kemudian ada sepatu biasanya. Ini kadang ada yang pakai, ada yang enggak sih sepatu boot itu. Ini sih kalau misalnya pasiennya banyak, sehari itu harus mencuci berkali-kali ya biar nggak kutu air. Kan kalau kita kakinya kena air dalam waktu durasi yang lama, dan itu tiap hari, ini ya kakinya jadi kering, jadi nanti bisa jadi kutu air. Sebenarnya amannya ya kita pakai sepatu gitu. Cuman ada sih beberapa yang cuma pakai sandal jepit gitu,
masih oke lah, masih nggak apa-apa, masih nggak terlalu urgent. Yang urgent banget itu ya sarung tangan supaya nggak tertusuk, supaya nggak ikut kena kotoran juga, masker dan celemek. Itu kalau levelnya nggak sampai yang penyakitnya infeksius seperti tadi contohnya menolong persalinan seperti itu. Tapi kalau yang ditolong tadi itu terindikasi ada COVID, ya memang butuh sih pakai baju mirip seperti astronot itu dipakai terus sampai selesai membersihkan alat. Begitu kira-kira. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jelas, Ibu. Oke, baik. Kalau jelas, kita akan undi lagi. Oke, Ulfatu, silakan. Baik, Ibu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang sterilisasi dan desinfeksi. Pengertian sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan sesuatu dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya. Atau juga bisa dikatakan sebagai proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme. Selanjutnya pengertian desinfeksi. Desinfeksi adalah membunuh mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi infeksi dengan jalan membunuh mikroorganisme patogen. Disinfektan yang tidak berbahaya bagi permukaan tubuh dapat digunakan, yaitu bahan ini dinamakan dengan antiseptik. Tujuan sterilisasi dan desinfeksi. Tujuan sterilisasi dan desinfeksi tersebut antara lain 1. Mencegah terjadinya infeksi, 2. Mencegah makanan menjadi rusak, yang ketiga mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam industri, yang keempat mencegah kontaminasi terhadap bahan-bahan yang dipakai dalam melakukan biakan murni. Macam-macam sterilisasi ada 3, yaitu sterilisasi secara mekanik, secara fisik, dan secara kimia. Sterilisasi secara mekanik yaitu menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, yaitu 0,2 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditunjukkan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misalnya itu larutan enzim dan antibiotik. Yang kedua, sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Yang pertama, pemanasan itu antara lain ada pemijaran dan panas kering. Yang kedua, penyinaran antara lain ada sinar UV dan sinar ion. Yang ketiga, sterilisasi secara kimia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada disinfeksi kimia. Antara lain, yang pertama, sebaiknya bersifat membunuh. Dan yang kedua, waktu lamanya disinfeksi harus tepat. Selanjutnya, macam-macam disinfeksi yang digunakan. Antara lain ada alkohol, aldehida, dan senyawa halogen. Etil alkohol atau propil alkohol pada air digunakan untuk mendesinfeksi kulit. Alkohol yang dicampur dengan aldehid digunakan dalam bidang kedokteran gigi untuk mendesinfeksi permukaan. Untuk aldehida, glutarildehid merupakan salah satu disinfektan yang populer pada kedokteran gigi, baik tunggal maupun dalam bentuk kombinasi. Aldehid merupakan disinfektan yang kuat, glutaraldehid 2%, yang dipakai untuk mendesinfeksi alat-alat yang tidak dapat disterilkan. Selanjutnya ada senyawa halogen. Hipoklorit dan povidone iodin adalah zat oksidasi dan melepaskan ion halide.
Walaupun murah dan efektif, zat ini dapat menyebabkan karat pada logam dan cepat diinaktifkan oleh bahan organik. Perbedaan antara sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi itu satu cara untuk membebaskan suatu dari mikroorganisme yang tidak diharapkan. Sedangkan desinfeksi yaitu membunuh mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Terima kasih. Baik, silakan yang bertanya. Izin bertanya, Ulfa. Silakan Ulfa, bisa dipilih temannya salah satu. Izin bertanya, Ulfa. Baik, Ratira. Pemilihan cara sterilisasi dipengaruhi oleh apa saja ya? Terima kasih. Izin tanya, Pak. Silakan, Mala. Silakan, Mala. Silakan. Bisa melalui sterilisasi mekanik dilakukan pada bahan yang bagaimana? Mohon maaf, Mala, ceket-ceket suaranya. Bisa melalui chat mungkin, silakan. Baik, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Ya. Sambil menunggu pertanyaan dari Mala, saya akan menjawab pertanyaan dari Ratira. Ya. Ratira, tadi kamu tanya tentang pemilihan cara sterilisasi dipengaruhi oleh apa saja ya? Betul, Ulfa. Jadi pemilihan cara sterilisasi didasarkan pada beberapa faktor, yaitu stabilitas, efektivitas, dan waktu. Untuk yang stabilitas berupa sifat fisika kimia, khasiat yang diinginkan, serta struktur bahan obat yang tidak boleh mengalami perubahan setelah proses sterilisasi. Untuk efektivitas, yaitu cara sterilisasi yang dipilih harus memberikan hasil maksimal dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Dan untuk waktu itu sterilisasi ditentukan oleh bentuk, jenis, sifat zat, dan kecepatan tercapainya temperatur sterilisasi yang merata. Kurang lebih seperti itu, Ratira. Baik, Ulfa, terima kasih. Oke, baik. Saya menambahkan sedikit, jawabannya tadi sudah benar. Kembali lagi ya ke konsep yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa untuk pemilihan cara sterilisasi itu adalah didasarkan pada jenis bahannya, mana yang bisa terkena suhu panas, mana yang tidak. Kemudian ada sterilisasi itu yang membutuhkan proses tidak satu kali, tapi ada yang sampai 2 hingga 3 kali. Proses yang pertama, dia secara kimiawi terlebih dahulu, jadi direndam di larutan klorin, direndam di larutan kimia untuk melunturkan dari mikroba atau bakteri yang menempel di alat. Itu ada, jadi tidak langsung alat itu habis dibersihkan, tidak langsung dimasukkan ke dalam sterilisator. Tetapi ada yang dia melalui beberapa proses terlebih dahulu. Biasanya kalau alat-alat yang membutuhkan proses sterilnya itu tidak satu kali, itu yang berhubungan dengan tindakan operasi. Itu memang untuk mensterilkannya membutuhkan level yang tingkatan yang lebih rumit, lebih banyak ketimbang yang tindakan medis yang non operasi. Jadi pemilihan itu bisa didasarkan dari tujuannya. Tindakan ini dilakukan untuk tindakan operasi atau bukan. Kemudian jenis alatnya bisa terkena suhu panas atau tidak.
Kemudian fungsinya, apakah kemudian digunakan untuk tindakan yang membutuhkan pembedahan, tadi membuka organ tubuh yang terlindungi atau tidak. Kalau misalnya dia hanya di permukaan kulit, ya tidak butuh sterilisasi, berarti hanya cukup disinfeksi tingkat tinggi. Nah, itu cara-cara untuk membedakan sterilisasinya menggunakan yang mana sih? Itu berdasarkan alatnya, tujuannya, tindakannya seperti apa, gitu. Kira-kira begitu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang bingung? Jelas, Ibu. Terima kasih. Oke, silakan. Pertanyaan dari siapa tadi yang belum terjawab? Yang pertama. Fahmidia, Ibu. Oh ya, silakan. Baik, pertanyaan dari Mala yaitu sterilisasi mekanik dilakukan pada bahan yang bagaimana? Jadi sterilisasi mekanik itu dilakukan pada bahan yang rentan rusak terhadap suhu maupun radiasi, seperti substansi biologis, contohnya itu enzim dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu, Mala. Bagaimana yang bertanya? Apakah bisa jelas? Oke, diulangi? Silakan. Jadi, sterilisasi mekanik dilakukan pada bahan yang rentan rusak terhadap suhu maupun paparan radiasi, seperti substansi biologis. Contohnya itu adalah enzim. Seperti itu, Mala. Baik, terima kasih, Ufa. Oke, baik. Jawabannya sudah benar. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akan lanjut ke presentasi yang berikutnya. Oke, silakan Mala. Ya. Mohon maaf, apakah untuk slide sudah terlihat? Sudah, Mala. Ya. Sudah, Mala. Mohon maaf, apakah untuk slide PPT sudah terlihat? Ya, Sudah, Mala. Sudah, Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengenai mikrobiologi kebidanan, sterilisasi dan desinfeksi. Pengertian sterilisasi. Sterilisasi adalah satu cara untuk membebaskan sesuatu atau alat, bahan, media, dan lain-lain dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang patogen maupun yang non-patogen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sterilisasi. Yang pertama adalah sterilisator atau alat untuk mensteril. Harus siap pakai dan masih berfungsi. Yang kedua adalah
Peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label yang jelas dengan menyebutkan jenis, jumlah, dan tanggal pelaksanaan sterilisasi. Yang ketiga adalah harus berprinsip bahwa semua bagian tidak boleh menambah memindahkan alat steril ke dalam tempatnya dengan kerentang steril. Yang keenam adalah saat mendinginkan alat steril tidak boleh membuka bungkusnya. Terbuka harus dilakukan sterilisasi ulang. Selanjutnya adalah macam-macam sterilisasi. Yang pertama adalah sterilisasi secara mekanik atau filtrasi. Sterilisasi secara mekanik menggunakan saringan berpori sangat kecil, itu 0,22 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Cara kerja dari sterilisasi ini berbeda dari metode lainnya, karena sterilisasi ini menghilangkan mikroorganisme melalui penyaringan dan tidak menghancurkan mikroorganisme tersebut. Sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Yang pertama adalah pemanasan. Pemanasan yaitu sterilisasi pemisaran dengan api panas, uap air panas bertekanan. Yang terakhir adalah pasteurisasi. Yang kedua adalah sterilisasi penyinaran UV. Sinar ultraviolet juga digunakan untuk proses sterilisasi. Misalnya mikroba menempel pada permukaan interior safety kabinet dengan disinari lampu UV. Sterilisasi secara kimiawi biasanya menggunakan senyawa desinfektan, alkohol. Selanjutnya adalah sterilisasi dengan cara kimia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada desinfeksi kimia. Yang pertama adalah rongga atau PS. Itu adalah sebaiknya bersifat membunuh. Yang ketiga adalah waktu desinfeksi harus tepat. Yang keempat adalah pengenceran harus sesuai dengan anjuran. Yang kelima adalah solusi yang biasa dipakai untuk membunuh spora kuman biasa bersifat sangat mudah. Yang keenam adalah sebaiknya menyediakan hand lotion untuk merawat tangan setelah berkontak dengan disinfektan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sterilisasi dengan cara kimia. Yang pertama adalah jenis bahan yang digunakan. Yang kedua adalah konsentrasi bahan kimia. Yang ketiga adalah sifat. Yang keempat adalah pH. Terakhir adalah suhu. Selanjutnya ada pengertian desinfeksi. Desinfeksi adalah membunuh mikroorganisme penyebab dengan bahan kimia atau secara fisik, sehingga hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi infeksi dengan jalan membunuh mikroorganisme patogen. Proses desinfeksi. Yang pertama adalah desinfeksi tingkat rendah, itu membunuh mikrovegetatif, fungi, Microbacterium tuberculosis, virus ukuran kecil dan sedang tapi tidak pada spora. Selanjutnya
desinfeksi tinggi atau DTT dapat menghancurkan semua mikroba vegetatif, fungi, virus ukuran kecil dan sedang kecuali sejumlah spora bakteri. Selanjutnya adalah kriteria desinfeksi yang ideal. Yaitu yang pertama adalah bekerja dengan cepat untuk mengaktifasi mikroorganisme pada suhu kamar. Yang kedua adalah aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembapan. Tidak toksik pada hewan dan manusia. Keempat, tidak bersifat korosif. Yang kelima, tidak berwarna dan meninggalkan noda. Yang keenam, tidak berbau atau baunya disenangi. Yang ketujuh, bersifat mudah diurai. Yang kedelapan, larutan stabil. Yang kesembilan, mudah digunakan ekonomis. Yang terakhir adalah aktivitas berspektrum luas. Ada pertanyaan? Izin Maaf, bertanya, Fahmidia. malah izin bertanya. Izin bertanya, Fahmidia. Pertanyaannya malah izin bertanya. Iya, maaf suaranya tadi putus. Gini, mungkin Baik, untuk Mala karena jaringannya memang kurang bagus, nggak apa-apa deh untuk Mala ini pertanyaannya lewat chatting ya. Nanti saya menambahkannya secara live. Silakan temennya yang mau bertanya bisa melalui chatting, dibatasi 2 aja. Silakan. Nanti Mala menjawabnya juga lewat chatting, nggak apa-apa. Saya akan menambahkan secara live nanti. Oke, pertanyaannya ini sudah masuk ya. Yang pertama dari Novia. Benar, Ibu. Bertanya tentang pasteurisasi. Oke. Kemudian Firda. Oke, Firda bertanya
sterilisasi dibutuhkan suhu dan waktu berapa lama? Oke. Ya. Malah jawabnya lewat chat aja juga nggak apa-apa. Nanti saya menambahkannya secara live. Nanti malah kalau jaringannya nggak bagus, bisa melihat rekamannya saya upload di Google Classroom juga. Baik, Ibu. Oke, ini sudah masuk jawaban dari Mala. Untuk pasteurisasi adalah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan, yaitu seperti bakteri, protozoa, kapang, dan juga suatu proses untuk memperlambat pertumbuhan mikrobakteri pada makanan. Oke, saya sempurnakan jawaban dari Mala. Jadi pasteurisasi ini sebenarnya spesifik untuk sterilisasi pada makanan yang susu, berhubungan dengan susu ya, jadi susu sapi biasanya. Tidak spesifik dengan jenis makanan atau minuman yang lain, tapi pada susu dan olahannya. Jadi susu karena memang itu diambilnya dari hewan, biasanya sapi, ada juga beberapa yang kambing, domba, unta, sumbernya adalah dari hewan, maka sebelum dikonsumsi oleh manusia, kita memang membutuhkan nutrisinya cukup bagus, tapi juga jangan lupa ada bakteri-bakteri tertentu yang dia memang spesifik hidup di dalam tubuhnya hewan. Kalau itu masuk ke manusia bisa berbahaya, bisa menimbulkan kontaminasi, bisa menimbulkan diare, alergi, dan lain sebagainya. Maka harus melalui proses yang namanya pasteurisasi. Nah, proses sterilisasi ini, melalui pasteurisasi ini adalah dengan tujuan mematikan bakterinya, tetapi masih menjaga kandungan nutrisi dari susu. Jadi hati-hati kalau memanaskannya dengan cara biasa, susu sapi segar diperah kemudian dipanaskan saja, itu bukan pasteurisasi. Pasteurisasi ada alat khususnya, kemudian juga biasanya ada zat tertentu yang dimasukkan di dalam alat tersebut untuk kemudian dapat mematikan bakteri tapi tidak merusak nutrisi atau kandungan susu yang kita butuhkan tadi. Gitu. Jadi pasteurisasi ini khusus spesifik memang untuk susu, bukan untuk makanan jenis yang lain, susu dan olahannya. Begitu kira-kira? Ada pertanyaan lagi mungkin? Silahkan. Ibu, jelas Ibu. Oke, baik. Kita tunggu jawaban Mala untuk pertanyaan yang kedua.
Oke, Mala sudah menjawab. Pada sterilisasi kering membutuhkan pemaparan pada suhu 150 derajat sampai 170 derajat dan waktunya itu sekitar 1 sampai 4 jam. Untuk pemanasan 1 sampai 4 jam, tetapi untuk pemanasan kering itu suhunya 170 derajat dan waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam. Satunya sterilisasi kering, yang bawah sterilisasi kering lagi ya ini. Oke, saya coba menyempurnakan jawaban dari Mala. Jadi sterilisasi itu kan ada berbagai macam teknik. Kalau yang di kebidanan yang lazim itu adalah dengan rebus kukus, jadi pakai dandang buat masak nasi itu. Dandang buat masak nasi, di bawahnya dikasih air, airnya direbus dulu sampai dengan mendidih, kemudian di atasnya air itu kan ada sarangan ya, ada sarangannya. Semoga udah pernah masak nasi pakai dandang ya. Kalau zaman sekarang mungkin pakai magicom semua, tapi kalau pakai dandang semoga masih mengenal ya dandang. Jadi di bagian bawah itu ada air yang harus dididihkan terlebih dahulu, kemudian di atas air itu ada sarangan. Nah, di atas sarangannya itu ditaruhlah alat-alat medis yang mau disteril. Ada juga kadang kalau kita butuh kasa atau kapas steril, itu bisa juga disterilnya dengan dia dibungkus oleh kain besar terlebih dahulu, kemudian kain besarnya itu dimasukkan ke dalam dandang itu tadi. Nah, itu kalau itu memakai dandang, maka waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam, dan harus airnya itu dijaga mendidih terus. Jadi bukan air baru direbus, kemudian dia belum mengeluarkan gelembung, sudah dimasukkan, bukan seperti itu, tapi 1 jam itu menghitungnya adalah semenjak air sudah mendidih, sudah mengeluarkan gelembung-gelembung itu, baru alatnya dimasukkan yang mau disteril, dihitung 1 jam. Itu kalau menggunakan dandang, menggunakan rebus kukus, nama tekniknya. Kalau menggunakan alat yang sudah otomatis, autoclave, itu relatif lebih sebentar, biasanya hanya butuh waktunya 20 menit. Itu karena dia sudah memakai energi panasnya melalui listrik. Jadi autoclave itu alatnya mirip seperti kulkas mini begitu. Kita tinggal memasukkan alatnya di situ dan kemudian dipencet tombol start-nya. Biasanya sekitar 20 menitan aja udah selesai. Jadi memang lebih cepat menggunakan alat yang otomatis, menggunakan autoclave. Kalau untuk rebus kukus, dandang itu sampai 1 jam. Cuman memang kelebihannya kalau dandang itu ya otomatis lebih murah ya. Lebih murah, lebih mudah ditemukan dimanapun dalam kondisi darurat kita butuh mensteril ya udah dandang aja. Kalau autoclave kan kita masih butuh listrik, alatnya juga masih kisaran harga 2 jutaan. Masih relatif lebih mahal. Suhu yang umum digunakan. Oke, ya oke, nggak masalah. Oke, bagaimana dari sini? Ada yang masih ingin ditanyakan? Clear? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Baik, kita akan ya, silakan Novia. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Apakah sudah muncul, Bu, rekan-rekan? Sudah, Nov. Ya, sudah. Sudah, Novia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Novia Sinta Putri, ingin menjelaskan mengenai konsep dasar sterilisasi dan desinfeksi. Apa itu sterilisasi dan desinfeksi? Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan sesuatu atau alat, bahan, media, dan lain-lain dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang patogen maupun yang patogen. Desinfeksi adalah pembunuh mikroorganisme penyebab
penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi infeksi dalam membunuh mikroorganisme patogen. Perbedaan sterilisasi dan desinfeksi, yaitu dari kedua pengertian di atas bisa kita simpulkan jika sterilisasi dan desinfeksi memiliki perbedaan yang khas, walaupun tetap memiliki tujuan yang sama, namun sterilisasi memiliki guna yang lebih besar, dan desinfeksi secara khusus membunuh kuman penyebab penyakit. Tata cara sterilisasi dan desinfeksi. Yang pertama, sterilisasi. Pada prinsipnya, sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara mekanik, fisik, dan kimiawi. 1. Sterilisasi secara mekanik atau filtrasi. Menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, 0,22 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Yang kedua, sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Yang pertama, pemanasan. Pemijaran atau dengan api langsung. Membakar alat pada api secara langsung, contoh alat jarum inokulum, pinset, batang L, dan lain-lain. 100% efektif namun terbatas penggunaannya. Panas kering, yaitu sterilisasi dengan oven kira-kira 60-1800 derajat Celcius. Yang kedua, penyinaran. Penyinaran dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sinar UV. Sinar ultraviolet juga dapat digunakan untuk proses sterilisasi. Misalnya untuk membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior safety cabinet dengan disinari lampu UV. Yang kedua, sinar gamma. Daya kerjanya ion bersifat hiperaktif sering digunakan pada sterilisasi bahan makanan, terutama bila panas menyebabkan perubahan rasa, rupa, atau penampilan. Dan yang ketiga, sterilisasi cara kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi sterilisasi dengan cara kimia yaitu 1. Jenis bahan yang digunakan, 2. Konsentrasi bahan kimia, 3. Sifat kuman, 4. pH, 5. Suhu. Beberapa zat kimia yang sering digunakan untuk sterilisasi yaitu alkohol, halogen, yodium, klorin, fenol, peroksida, dan gas etilen oksida. Desinfektan. Ada 3 proses desinfektan. Yang pertama, desinfektan tingkat rendah dipakai untuk membunuh sebagian bakteri, tidak memiliki daya bunuh terhadap spora bakteri. Semua fungsi maupun semua virus kurang kecil juga maupun ukuran sedang. Yang kedua, desinfeksi tingkat sedang, yaitu membunuh mikroba vegetatif, fungi, Microbacterium tuberculosis, virus ukuran kecil dan sedang, tapi tidak pada spora. Dan yang terakhir, yang ketiga, desinfeksi tingkat tinggi. Dapat menghancurkan semua mikrovegetatif, fungi, virus, ukuran kecil dan sedang kecuali jumlah spora bakteri. Syarat-syarat sterilisasi dan disinfeksi. Sterilisasi. Yang pertama, sterilisator atau alat untuk mensteril. Harus siap pakai, bersih, dan masih berfungsi. Yang kedua, penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat steril. Yang ketiga, memindahkan alat steril ke dalam tempatnya dengan korentang steril. Dan yang kedua, desinfeksi. Yang pertama, tidak bersifat korosif. Yang kedua, tidak berbau atau baunya disenangi. Yang ketiga, larutan stabil. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Izin bertanya, Novia. Baik, Irvina, dipersilakan. Tadi di slide kelima
Apakah terdapat kelebihan pada tata cara sterilisasi dengan metode penyinaran dengan sinar UV? Terima kasih. Baik. Terima kasih Izin kembali. bertanya, Irvina. Novia. Baik, dipersilakan. Pada slide ke-8, apakah terdapat syarat lain pada desinfeksi? Baik, terima kasih Amelia. Baik, sama-sama. Mohon maaf Ibu, apakah dapat dijawab? Ya, silakan. Baik, pada slide kelima, apakah terdapat kelebihan pada tata cara sterilisasi dengan metode penyinaran UV? Apakah benar begitu pertanyaannya, Irvina? Benar, Novia. Baik, akan saya jawab. Beberapa kelebihan sterilisasi menggunakan metode ini memiliki daya antimikrobial sangat kuat dan daya kerja absorpsi atau disebut nukleat, panjang gelombangnya 220 sampai 290 nanometer, paling efektif 253,7 nanometer. Akan tetapi penyinaran UV ini memiliki kelemahan pula, yaitu penetrasi dengan lemah. Apakah menjawab, Irvina? Tadi kekurangannya bagaimana, Novia? Penetrasinya lemah, Irvina. Terima kasih, Novia. Ya, baik. Jawabannya sudah betul. Mungkin akan Ibu perjelas sedikit supaya lebih mudah dicerna ya. Jadi untuk sterilisasi dengan sinar UV ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia memiliki keunggulan jenis mikroba atau bakteri yang dapat dibasmi, yang dapat dibunuh, dapat dimatikan itu jenisnya lebih banyak. Jadi untuk jenis-jenis mikroba yang tidak dapat dibunuh dengan otoklav atau dengan rebus kukus, biasanya jenis-jenis mikroba yang baru, jenis seperti yang ini, kita lagi ada pandemi ini, COVID ini kan sebuah virus yang baru ya, itu salah satu sterilisasi yang lebih efektif adalah dengan UV dibanding dengan metode yang lain. Hanya saja kelemahannya, kalau tadi disampaikan penetrasinya yang lemah itu, ini dia harus betul-betul sinarnya itu memapar atau terkena di seluruh permukaan yang mau disteril. Jadi masih membutuhkan dibolak-balik. Kalau kita dengan rebus kukus atau otoklav kan nggak perlu dia dimiringkan, dibolak-balik gitu kan nggak perlu. Kalau dengan sinar UV ini harus betul-betul dipastikan semua permukaan alat yang mau disteril itu betul-betul terpapar oleh cahaya. Kalau kemudian alat sinar UV-nya itu hanya menyinarnya dari atas, ya berarti otomatis butuh untuk membalik alatnya supaya yang berada di bagian bawah itu terkena sinarnya. Itu maksudnya dari penetrasinya hanya bisa sedikit karena hanya terbatas pada area yang terpapar. Area yang tidak terpapar yang membutuhkan dibolak-balik dulu untuk bisa terkena cahaya itu. Begitu kira-kira, bisa dipahami? Punya gambaran? Lamanya itu berapa ya, Ibu? Apanya? Lamanya? Kalau sinar UV kalau sinar UV ini relatif lebih singkat lagi. Kalau tadi otoklav 20 menit, sinar UV hanya butuh sekitar 10 sampai 15 menit. Saya begitu. Terima kasih, Ibu. Baik. Silakan pertanyaan selanjutnya. Baik. Pertanyaan dari Amel, Ibu. Pada slide ke-8, ya. Apakah terdapat syarat lain pada desinfeksi? Benar begitu, Amel? Benar, Novia. Baik, akan saya jawab. Jadi, kriteria desinfeksi memiliki tipe ideal yang antara lain bekerja dengan cepat, menginaktifkan mikroorganisme pada suhu kamar. Aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembapan. Dan yang ketiga, tidak toksik pada hewan dan manusia. Yang keempat, tidak berwarna dan meninggalkan noda. Yang kelima, bersifat
biodegradable atau mudah diurai. Yang keenam, mudah digunakan dan ekonomis. Dan yang terakhir, aktivitas berspektrum luas. Apakah bisa diterima, Amel? Baik, Novia, bisa. Terima kasih. Oke, baik. Untuk jawabannya saya tambahkan sedikit. Jadi seperti yang sudah kita bedakan sejak awal ya, bedanya antara disinfeksi dengan sterilisasi. Bahwa yang perlu diingat sekali menjadi prinsip, disinfeksi itu dilakukan pada area tubuh yang biasa terpapar oleh suhu ruang. Memang biasa tersentuh seperti permukaan kulit, tadi ya, seperti yang vagina yang memang kondisi awalnya itu adalah diciptakan tidak steril. Kalau sterilisasi itu dilakukan pada alat atau organ tubuh yang harus dijaga sterilnya, yang memang dari awal, dari semula dia diciptakan dalam kondisi steril, seperti organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, yang berada di ruang tertutup ini, yang terlindung oleh jaringan tubuh, oleh kulit, dalam kondisi tertutup. Maka kalau dibedah, nah, itu harus steril kondisinya, baik alatnya maupun lingkungan di dalam organ yang dibedah ini harus dijaga sterilitasnya. Nah, kalau untuk disinfeksi tadi syarat-syaratnya harus seperti apa? Sudah disebutkan bahwa memang ini dia relatif prosesnya lebih cepat, kemudian memakai bahan-bahan organik yang tidak toksik. Ini contoh dalam pelaksanaan yang nanti akan lazim banyak ditemui ketika adik-adik bersinggungan dengan praktek klinik ya, itu adalah misalnya ada datang pasien dengan luka gores misalnya, dia habis jatuh ada luka. Kemudian Bu bidannya menginstruksikan, Dek, tolong itu pasiennya didisinfeksi. Nah, itu apa? Kita tindakan yang harus dilakukan apa? Tindakan pertama biasanya disinfeksinya itu dengan air DTT, dengan air yang tadi bekas rebusan 100 derajat tadi. Kemudian ada kapas, ya, kapas yang bersih dicelupkan ke air, dibersihkan lukanya dari kotoran-kotoran yang menempel. Itu kemudian setelah sudah tidak ada kotoran yang menempel, misalnya luka tersebut butuh mau dijahit. Kalau nanti menjahitnya harus steril ya karena ada luka terbuka. Tapi tindakan pertama disinfeksinya tadi bisa dengan air DTT dan kapas. Kemudian langkah kedua yang lazim digunakan biasanya dibersihkan dengan betadin. Ya, dengan cairan betadin disinfeksi supaya ketika dilakukan tindakan medis selanjutnya itu sudah yakin kuman, kotoran, mikroba yang ada di permukaan kulit itu sudah hilang terlebih dahulu. Jadi nanti pada organ yang lebih dalam, yang mana misal mau dijahit, itu bisa diciptakan suasana yang steril. Tapi pada permukaan itu diciptakan dulu suasana yang menggunakan proses disinfeksi. Kira-kira seperti itu untuk disinfeksi. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang masih bingung. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut ke presentasi selanjutnya. Tinggal 2 orang ya. Insya Allah cukup ini waktunya. Oke, yang maju sekarang Adinia, dan nanti yang terakhir berarti Safitri. Oke, silakan. Baik, Ibu, saya akan memulai presentasinya. Untuk Novia, minta tolong di-screen-kan.
Baik, terima kasih Nafia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pengertian sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan suatu alat, bahan, media, dan lain-lain dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang patogen maupun yang apatogen. Atau bisa juga dikatakan sebagai proses atau membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Pengertian desinfeksi. Desinfeksi adalah membunuh mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi infeksi dengan jalan membunuh mikroorganisme patogen. Desinfeksi yang tidak berbahaya bagi permukaan tubuh dapat digunakan dan bahan ini dinamakan antiseptik. Tujuan dari sterilisasi dan desinfeksi. 1. Mencegah terjadinya infeksi. 2. Mencegah makanan menjadi rusak. 3. Mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam industri. 4. Mencegah kontaminasi terhadap bahan-bahan yang dipakai dalam melakukan biakan murni. Jenis sterilisasi dan desinfeksi. Jenis sterilisasi. 1. Sterilisasi secara mekanik menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil 0,22 mikron atau 0,45 mikron sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik. 2. Sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Jenis desinfeksi. 1. Alkohol. 2. Senyawa halogen. 3. Fenol. Perbedaan sterilisasi dan desinfeksi. Perbedaan sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan sesuatu alat, bahan, media, dan lain-lain dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, yang baik patogen maupun yang apatogen, atau bisa juga dikatakan sebagai proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Sedangkan desinfeksi adalah membunuh mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi infeksi dengan jalan membunuh mikroorganisme patogen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Adinia. Baik, Nanda. Di jenis sterilisasi ada sterilisasi secara fisik yang dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Bagaimana cara melakukan sterilisasi dengan metode pemanasan? Terima kasih. Baik, Nanda, terima kasih. Ada lagi? Silakan, masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Adinia. Baik, Irvina. Jenis desinfeksi terdapat alkohol. Alkohol dapat digunakan untuk mendesinfeksi apa? Terima kasih. Baik, terima kasih, Irvina. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda.
Cara melakukan sterilisasi dengan metode pemanasan. Bisa menggunakan teknik pemijaran dengan api langsung, dengan cara membakar alat pada api secara langsung. Contoh alat jarum, inokulum, pinset, batang L, dan lain-lain. 100% efektif namun terbatas penggunaannya. Bisa juga dengan panas kering. Sterilisasi dengan oven kira-kira 60-1800 Celcius. Sterilisasi panas kering cocok untuk alat yang terbuat dari kaca, misalnya Erlenmeyer, tabung reaksi, dan lain-lain. Waktu relatif lama sekitar 1-2 jam. Kesterilan tergantung dengan waktu dan suhu yang digunakan. Apabila waktu dan suhu tidak sesuai dengan ketentuan, maka sterilisasi pun tidak akan bisa dicapai secara sempurna. Lalu ada dengan menggunakan uap panas. Konsep ini mirip dengan mengukus. Bahan yang mengandung air lebih tepat menggunakan metode ini supaya tidak terjadi dehidrasi. Teknik desinfeksi termurah, waktu 15 menit setelah air mendidih. Beberapa bakteri tidak terbunuh dengan teknik ini. Begitu, Nanda. Baik, terima kasih, Adinia. Sama-sama, Nanda. Oke, baik. Jawabannya sudah benar ya. Intinya untuk teknik pemanasan tadi bisa digunakan teknik rebus kukus, termasuk menggunakan autoclave itu juga masuk ke pemanasan karena pada dasarnya mirip seperti cara kerja oven, tapi ini khusus untuk alat-alat medis tuh. Jadi masih menggunakan prinsipnya pemanasan dan ada juga yang bisa dibakar langsung, tapi ini sudah banyak ditinggalkan sih teknik ini karena tidak semua jenis bakteri sebenarnya bisa, walaupun pemanasan ini bisa digunakan dengan teknik yang sangat simpel ya, jadi memang hanya butuh api, bisa digunakan pada kondisi yang darurat, yang kita nggak ada kompor, nggak ada listrik, nah cukup dengan api saja, misal ada korek, nah itu bisa digunakan sebagai alternatif daripada tidak sama sekali. Tapi memang jenis bakteri yang bisa dibunuh itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan rebus kukus maupun autoclave. Itu untuk pemanasan. Silakan bisa ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jenis desinfeksi alkohol. Untuk mendesinfeksi kulit, alkohol yang dicampur dengan aldehid digunakan dalam bidang kedokteran gigi untuk mendesinfeksi permukaan. Namun, ada yang tidak menganjurkan pemakaian alkohol untuk mendesinfeksi permukaan karena cepat menguap tanpa meninggalkan efek sisa. Begitu, siapa? Irvina. Bagaimana yang bertanya? Sepertinya keluar Irvina. Oke, nggak apa-apa. Saya terima kasih sudah diingatkan gara-gara ada yang bertanya tentang alkohol disinfeksi ini tadi. Saya sedikit ada yang terlupa, ada yang miss juga dari penjelasan yang sebelumnya, akan saya ralat di sini. Karena ini berhubungan dengan alkohol ya. Jadi alkohol itu bisa digunakan untuk alat, bisa juga digunakan untuk tubuh manusia, tetapi ada perbedaan istilahnya di sini. Kalau disinfeksi yang dari tadi kita omongin sejak awal, disinfeksi dan sterilisasi ini menyangkut usaha untuk membebaskan dari mikroorganisme ya, tapi yang berhubungan dengan alat, berhubungan dengan alat-alat medis. Kalau tadi dikatakan alkohol untuk di permukaan tubuh, termasuk yang Ibu tadi sempat berikan contoh dengan betadin yang digunakan untuk membersihkan permukaan tubuh, itu disebutnya dengan antiseptik. Ya, beda istilah lagi. Kalau mengenai permukaan tubuh makhluk hidup, berhubungan dengan tubuh makhluk hidup, itu istilahnya adalah antiseptik. Seperti mengulas alkohol ketika sebelum menyuntik, kemudian mengulas dengan betadin sebelum dilakukan tindakan pembedahan, penjahitan dengan betadin. Jadi yang dilakukan mengenai permukaan tubuh manusia itu istilahnya adalah antiseptik.
Tapi kalau yang digunakan pada bendanya, ya kapas, kemudian gunting dan lain sebagainya, alat medis itu disinfeksi dan sterilisasi. Jadi disinfeksi dan sterilisasi itu berhubungan dengan alat, tapi kalau yang mau dibersihkan itu merupakan bagian tubuh manusia, itu istilahnya adalah antiseptik. Jadi jangan sampai salah atau tertukar ya. Tadi saya sempat salah menyampaikan D itu permukaan tubuh pasiennya, misalnya ada goresan luka, didisinfeksi itu salah, harusnya antiseptik. Jadi di antiseptik dulu pasiennya. Kalau alatnya didisinfeksi. Itu perbedaan karena memang akan ada perbedaan zat kimia yang digunakan ketika itu bersinggungan dengan alat atau bersinggungan dengan tubuh manusia. Itu ada yang harus dibedakan. Sehingga istilahnya pun juga berbeda. Kalau untuk tubuh manusia itu antiseptik, kalau untuk alatnya itu disinfeksi atau sterilisasi. Begitu? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan? Silahkan. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya untuk yang terakhir, Syafitri, silahkan. Baik, Ibu. Bentar. Mohon maaf, Ibu, apakah sudah muncul? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang mikrobiologi kebidanan, sterilisasi, dan desinfeksi. Pengertian dari sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan sesuatu atau alat, bahan, media, dan lain-lain dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang patogen maupun yang apatogen, atau bisa juga dikatakan sebagai proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Selanjutnya, desinfeksi. Desinfeksi adalah membunuh mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi infeksi dengan jalan membunuh mikroorganisme patogen. Disinfektan yang tidak berbahaya bagi permukaan tubuh dapat digunakan dan bahan ini dinamakan antiseptik. Antiseptik adalah zat yang dapat menghambat atau menghancurkan mikroorganisme pada jaringan hidup. Sedangkan desinfeksi digunakan pada benda mati. Desinfektan dapat pula digunakan sebagai antiseptik atau sebaliknya tergantung dari toksisitasnya. Macam-macam sterilisasi. Pertama, sterilisasi secara mekanik atau filtrasi, yaitu menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil 0,22 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misalnya larutan, enzim, dan antibiotik. Yang kedua, sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Beberapa kelebihan sterilisasi dengan cara ini, yaitu memiliki daya antimikrobial sangat kuat. Yang kedua, absorpsi nukleat dan daya kerja. Yang ketiga, panjang gelombang 220 sampai 290 nm, paling efektif 253,7 nm. Yang terakhir, penetrasi lemah dan kelemahan. Selanjutnya, tujuan sterilisasi dan desinfeksi. Adapun tujuan dari sterilisasi dan desinfeksi tersebut adalah: pertama, mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, mencegah makanan menjadi rusak. Yang ketiga, mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam industri. Yang terakhir, mencegah kontaminasi terhadap bahan-bahan yang dipakai dalam melakukan biakan murni. Selanjutnya, perbedaan sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi yaitu suatu cara untuk membebaskan sesuatu atau alat,
bahan media dari agen, atau bisa juga dikatakan sebagai proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Sedangkan desinfeksi adalah membunuh mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi infeksi dengan jalan membunuh mikroorganisme patogen. Jadi, jika sterilisasi dan desinfeksi memiliki perbedaan yang khas, walaupun tetap memiliki tujuan yang sama, namun sterilisasi memiliki guna yang lebih besar, dan desinfeksi secara khusus membunuh kuman penyebab penyakit. Baik, terima kasih. Silakan yang bertanya. Izin bertanya, Fitri. Bertanya, Syafitri. Ya, Izin bertanya. Izin bertanya, Syafitri. Ya, silakan. Untuk pertanyaan sesi pertama yaitu 2. Silakan Lutfia. Pada slide ketiga, terdapat antiseptik atau sebaliknya, tergantung dari toksisitasnya. Apa yang dimaksud toksisitas itu ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Apa penyebab penyakit dari bahan kimia atau secara fisik? Terima kasih. Baik, bentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfia. Pertanyaannya, yang dimaksud toksisitas itu, benar, Via? Benar, Syafitri. Yaitu toksisitas adalah tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Toksisitas dapat mengacu pada dampak terhadap seluruh organisme, seperti hewan, bakteri, atau tumbuhan, dan efek terhadap substruktur organisme, yaitu seperti sel atau sitotoksitas atau organ tubuh seperti hati atau hepatotoksitas. Bagaimana, Lutfia? Apa kurang jelas? Baik, terima kasih Fitri. Sudah jelas. Saya tambahkan sedikit. Jadi toksisitas secara garis besar itu di sini menyatakan bahwa seberapa mampu alat tersebut yang kemudian terkontaminasi dengan mikrobakteri atau zat-zat patogen lain itu seberapa bahaya sih mikroorganisme atau bakterinya ini. Nah, itu dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya dari jenis bakterinya. Misalnya, alat ini tadi habis dipakai untuk membedah atau melakukan tindakan medis pada pasien yang sakit apa gitu. Kalau misal tadi digunakan kepada pasien yang HIV/AIDS misalnya, ya berarti dia memiliki tingkat toksisitas yang tinggi. Itu artinya. Kalau misal tadi hanya dipakai, misal alat ini digunakan untuk menolong ibu bersalin yang tidak memiliki penyakit komplikasi, ya berarti angka toksisitasnya, kemampuan untuk dia menginfeksi lingkungan sekitar maupun tenaga kesehatan ini rendah. Jadi toksisitas itu menyatakan besaran seberapa mampu dia menginfeksi dari kotoran atau mikroorganisme bakteri yang menempel di alat tersebut. Itu toksisitas. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi selain dari apa jenis bakterinya adalah dari si manusianya ini, nakes yang membersihkan atau lingkungan sekitar yang berdekatan dengan alat ini, apakah memiliki faktor-faktor yang dapat menurunkan imun. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, orang-orang dengan penyakit diabetes, orang-orang dengan usia yang tua, itu adalah kelompok yang memiliki imunitas rendah. Jadi, artinya apa? Berarti orang-orang dengan imunitas rendah, sekalipun mikroorganismenya ini sebenarnya sifatnya tidak terlalu toksik, tidak terlalu dapat meracuni, tidak terlalu dapat menginfeksi, tapi karena kondisi orangnya ini lemah, mempunyai penyakit penyerta atau usianya sudah lanjut, maka tetap dapat dikatakan bahwa ada pada kondisi toksisitasnya tinggi.
Karena faktor dari orangnya, faktor dari tenaga medisnya, mungkin dia memiliki penyakit penyerta atau yang berada di lingkungan sekitar alat-alat terkontaminasi ini tadi, orangnya memiliki penyakit penyerta yang dapat menurunkan imun, sehingga dapat meningkatkan level toksisitas. Sekalipun sebenarnya mikroorganisme yang nempel itu nggak terlalu toksik, bukan golongan dari COVID-19 yang dapat menular dengan sangat mudah, bukan dari golongan seperti itu. Tapi karena orangnya memang udah imunnya rendah, maka situasinya dapat disebut juga sebagai situasi yang toksisitasnya tinggi. Kira-kira seperti itu penjelasan untuk toksisitas. Masih ada yang kurang paham? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Oke, baik, silakan untuk jawaban yang pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan dari Nanda, penyebab penyakit golongan fisik. Apakah benar, Nanda? Itu pertanyaan. Benar, Fitri. Baik, saya akan menjawab. Penyebab penyakit golongan fisik yaitu pertama, suara yang biasa menyebabkan pekak atau tuli. Yang kedua itu suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan heat stroke, heat cramps, atau hiperipsia. Sedangkan suhu yang rendah dapat menimbulkan frostbite. Yang ketiga, tekanan yang tinggi menyebabkan Caisson disease. Apakah seperti itu, Anda? Sudah. Baik, terima kasih. Oke, baik. Jadi dari yang sudah disampaikan tadi, pada intinya ada paparan dari luar ya, paparan dari fisik. Itu artinya terjadinya sebuah infeksi dari bakteri itu tidak serta-merta terjadi di dalam tubuh, tetapi ada paparan dari benda-benda yang di luar yang mengenai tubuh sehingga dapat terjadi infeksi. Sehingga jika situasi itu terjadi, maka bisa diminimalkan dengan dilakukan disinfeksi atau sterilisasi. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi di sini, disinfeksi dan sterilisasi itu kan punya tingkatan. Disinfeksi itu ada di dalam tingkatan yang lebih rendah. Sterilisasi ada yang tingkatannya adalah lebih tinggi daripada disinfeksi. Jadi kalau kita membandingkan disinfeksi dan sterilisasi, yang lebih tinggi itu sterilisasi, yang lebih rendah itu disinfeksi. Nah, kalau kemudian alat-alat yang hanya sebenarnya butuhnya didisinfeksi saja, seperti tadi alat-alat yang akan bersinggungan dengan tubuh manusia yang sifatnya terbuka, itu hanya perlu disinfeksi. Apakah boleh dia dilakukan sterilisasi? Jawabannya adalah boleh. Jadi kalau dia hanya butuh disinfeksi, kemudian dia sekalian disterilisasi, itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu kalau dia butuhnya disterilisasi, kemudian diturunkan ke level disinfeksi, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang beresiko dapat menimbulkan infeksi di tubuh manusia, dapat mencemari, dapat timbul komplikasi. Itu kalau butuhnya steril tapi hanya didisinfeksi. Tapi kalau itu butuhnya disinfeksi dinaikkan ke sterilisasi, itu boleh. Itu prinsip dasar yang harus diperhatikan. Begitu? Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari materi disinfeksi dan sterilisasi? Sudah jelas? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Sampun, Bu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin ini bisa kita akhiri ya. Saya akan memposting post-test di Google Classroom dengan teknik yang sama seperti post-test yang sebelumnya. Jadi untuk yang presentasi, menuliskan pertanyaan yang masuk kepada dirinya beserta jawabannya. Boleh ditambah dari jawaban penjelasan saya atau sumber yang lain. Kalau yang hari ini tidak presentasi, berarti mengerjakannya adalah menuliskan pertanyaan yang diberikan kepada temannya beserta jawabannya. Boleh ditambah dari penjelasan saya atau sumber literatur yang lain. Begitu ya, saya beri waktunya 60 menit, 1 jam, boleh ditulis di Microsoft Word atau media yang lain, ditulis tangan dan difoto juga boleh, asalkan rapi dan dapat terbaca. Begitu? Ada Baik, yang Ibu. ingin ditanyakan sebelum kita tutup?
Belum ada, Ibu. Tidak ada. Oke. Baik, terima kasih perkuliahan hari ini sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Ibu minta maaf kalau ada kekurangan. Yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya. Istirahat, nutrisinya jangan lupa. Dan yang untuk keseluruhan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya. Kita nanti ketemu lagi sekarang tanggalnya 25. Ada jadwal lagi besok ya dengan anatomi fisiologi jam 14. Oke, baik. Terima kasih untuk atensinya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang kembali, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya.